mahasiswa yang beranggotakan Bella Kristi, Desi Octavia, Devita Wirani, Jonathan Munedo, Moi Maria, Putri Wanti, Romeo Romario, dan Wardani Ciani yang akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Ada prinsip pokok yang kami bahas, yaitu hubungan antara ekonomi dan ekologi, manusia dan alam, dan sikap manusia terhadap alam. Hubungan antara ekonomi dan ekologi menjadi pusat perhatian, sebab masalah ekologi timbul dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi menjadi tumpuan dalam pembangunan seringkali diprioritaskan sehingga kurang diawasi dan perbuatan yang salah seringkali diabaikan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hubungan antara ekonomi dan ekologi menunjukkan hubungan yang tidak baik. Misalnya itu seperti dalam tayangan televisi, kita dapat melihat bahwa rusaknya lingkungan laut yang menyebabkan matinya hewan-hewan laut seperti ikan, kerang, dan kepiting, serta merugikan para nelayan dan petani kerang, yang diakibatkan oleh pembuangan limbah pabrik yang sembarangan sehingga dapat mencemari atau merusak lingkungan. Perlakuan tersebut mencerminkan sikap etik tertentu yang perlu dipertimbangkan secara kritis, sehingga hubungan antara ekonomi dan ekologi ini dapat dikatakan diperintahkan satu terhadap yang lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya itu hubungan antara ekonomi dan ekologi yang dapat dijabarkan dalam pengertian yang secara etimologis, di mana ekonomi berasal dari dua kata, yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan atau hukum, sehingga dapat diartikan ekonomi sebagai upaya untuk mengatur atau penata layanan rumah tangga. Sedangkan ekologi berasal dari oikos yang berarti rumah tangga dan logos yang berarti perataan. Dengan demikian, hubungan antara ekonomi dan ekologi merupakan tata cara untuk menata masyarakat dan memelihara alam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Berbicara tentang ekonomi dan ekologi, khususnya dari perspektif Indonesia, harus akan merupakan masalah pilihan ini atau itu. Seolah-olah dengan bebasnya dapat dipilih antara ekonomi atau ekologi. Terlihat jelas bahwa di balik isu ekonomi dan ekologi, sesungguhnya ada konflik-konflik kepentingan, konflik kekuasaan, dan konflik nilai yang sukar untuk dijelaskan. Dengan demikian, betapa sulitnya untuk menentukan kebijakan yang dapat menjamin baik lingkungan hidup, pertumbuhan ekonomi, tersedianya lapangan kerja maupun kesehatan manusia. Di satu sisi, tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi dan industri untuk menciptakan lapangan kerja. Indonesia juga membutuhkan teknologi pertanian yang baru untuk memproduksi bahan pangan yang lebih banyak, bahkan teknologi tinggi untuk mampu bertahan dalam persaingan global. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Sebenarnya hubungan ekonomi dan ekologi itu saling ketergantungan sama halnya dengan manusia dengan alam, di mana manusia sebagai sistem dan alam tempat sistem dilaksanakan. Ekonomi dapat dipertaruhkan demi kelestarian ekologi, dan ekologi juga dapat dipertaruhkan demi kelangsungan kehidupan manusia. Kehidupan yang dimaksud adalah yang dijanjikan Tuhan Yesus dalam segala kepenuhannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebenarnya hubungan ekonomi dan ekologi merupakan bagian yang penting dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, topiknya akan dibacakan oleh teman saya. Manusia dan alam. Manusia merupakan satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi. Manusia mempunyai peranan khusus dalam ekologi atau alam. Manusia pandai dalam bidang teknologi, tetapi perlu diingatkan bahwa manusia juga adalah makhluk yang beretika. Pemazmur mengatakan bahwa Allah lah pemilik alam semesta ini. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Yang tertulis dalam Mazmur 24 ayat 1. Alam merupakan lingkungan kehidupan atau segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, seperti tumbuh-tumbuhan dan binatang. Alam sering dikaitkan dengan ekologi, yaitu ilmu tentang hubungan antar organisme yang hidup dalam lingkungannya. Ekologi juga sering dipahami sebagai ilmu tentang keseluruhan organisme di kawasan beradanya. Manusia dan alam mempunyai hubungan yang saling tergantung dan saling membutuhkan. Allah memberi alam kepada manusia dan memberi manusia kepada alam. Dari satu segi, hasil bumi diberikan kepada manusia sebagai makanan dan pemenuhan kebutuhan yang lain dalam Kejadian 1 ayat 29.
Dari segi yang lain, manusia diberi tugas untuk berkuasa di bumi dan memelihara bumi. Kejadian 2 ayat 15. Sesuai dengan kehendak Tuhan, hubungan ini berfaedah bagi manusia dan juga bagi alam. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Tugas yang diberikan Allah. Tugas pertama adalah manusia diberikan tugas untuk menggunakan alam dan berkuasa atas alam. Waktu Allah menciptakan manusia, Ia berkata kepada mereka, "Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di lautan dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Tertulis dalam Kejadian 1 ayat 28, manusia diberi tugas untuk membimbing dan menjinakkan alam. Tugas kedua ialah memelihara alam. Manusia harus menjaga alam sehingga tidak rusak. Menurut Alkitab, alam tanpa pemeliharaan manusia tidak lengkap. Manusia dibutuhkan untuk mengatur alam bukan demi keuntungan manusia saja, tetapi juga demi kebaikan alam. Manusia bertanggung jawab untuk memelihara alam sebagai karunia dari Allah yang juga mencintai alam itu. Tugas manusia dalam dunia diberikan dengan Allah, dari ia bertanggung jawab pada Allah atas pelaksanaan tugas itu. Prinsip utama yang mendasari pandangan orang Kristen tentang lingkungan ialah bahwa dunia adalah milik Tuhan. Ia yang menciptakan dan memelihara dunia juga memiliki atas dan mempunyai kewajiban tertinggi atasnya. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang ada di dalamnya. Sebab dalam yang mendasarkan di atas lautan, yang menegakkan di atas sungai-sungai, tertulis dalam Mazmur 24 ayat 1-2. Manusia tidak mempunyai hak milik yang mutlak atas bumi. Ia hanya menjadi pengurus atau manajer. Bumi dipercayakan kepada manusia untuk diolah di dalamnya. 3. Perkembangan hubungan manusia dengan Allah. 1. Manusia setara dengan Allah. Dalam masyarakat tradisional, manusia dan alam sederajat. Hubungan manusia dengan alam adalah hubungan yang bersifat kontinuitis. Manusia berusaha menyesuaikan diri dan menyelaraskan irama kehidupannya dengan alam. Kedua, manusia menguasai alam. Teknologi memungkinkan manusia mengubah lingkungan alamlah yang menjadi lingkungan buatan. Misalnya, hutan diubah menjadi lahan pertanian, tempat pemukiman, dan sebagainya. Manusia dapat mengubah alam sesuai kebutuhannya dengan menggunakan kemampuan berbudaya. 3. Alam menguasai manusia. Telah dijelaskan bagaimana proses manusia menguasai alam, yaitu dengan menerapkan teknologi untuk mengeksploitasi. Sebenarnya, ada dinilai di balik pengakuan itu, yaitu rasa takut. Manusia menetap dalam alam menjadi, secara psikologis dapat dikatakan bahwa tindakan brutal manusia terdapat sebagai karena pelaksanaan atas ketidaknyamaan dalam manusia itu. Selanjutnya dibacakan oleh teman kami. Kerusakan bumi dapat dikatakan dimulai sejak adanya revolusi industri, di mana mesin-mesin uap dipakai untuk menggantikan tenaga manusia. Sejak saat itulah mesin-mesin yang menghasilkan polusi semakin bertambah jumlahnya. Selain itu, ditambah dengan perkembangan dalam transportasi seperti mobil dan motor sehingga menambah jumlah kadar polusi di udara. Belum lagi penemuan lemari es dan minyak wangi yang menggunakan bahan yang menyebabkan lubangnya ozon. Semuanya ini diciptakan manusia untuk memuaskan dirinya tanpa melihat dampak yang terjadi pada alam. Namun, ada sebagian manusia yang mulai sadar dan mulai mengembangkan teknologi yang baik untuk alam. Mereka mulai melihat dampak yang terjadi pada alam akibat ulah manusia. Banyak usaha-usaha yang telah dilakukan untuk menghindari kerusakan yang lebih parah lagi. Melalui peringatan Hari Bumi inilah manusia harus sadar bahwa mereka lah sang penghancur alam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Manusia dan kebutuhannya. Pada Kejadian 1 ayat 26 dikatakan bahwa manusia berkuasa atas segala isi bumi. Ini dapat dikatakan bahwa segala isi bumi merupakan kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan manusia pada dasarnya adalah yang pertama, makanan dan zat. Sebagai sumber energi untuk menjalankan segala aktivitasnya. Yang kedua, sebagai perlindungan, yaitu pakaian dan tempat berlindung. Yang ketiga, yaitu penyaluran nafsu seksual. Keinginan manusia dapat dikatakan tak terbatas karena manusia selalu ingin memiliki apa yang diinginkannya, seperti makanan yang lezat, mobil yang mewah, dan rumah yang mewah. Berbeda dengan kebutuhan. Jadi sehingga manusia tidak pernah merasa puas
Demikian dan Kesimpulan dari kami, dari topik yang kami bahas yaitu, pertama, ekonomi dan ekologi saling bergantung satu sama lain, yang mana dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Yang kedua, ekonomi menjadi tumpuan pembangunan dan ekologi sebagai jaringan kehidupan yang saling bergantung. Ketiga, manusia sebagai makhluk yang menguasai bumi, seperti yang ada di kitab Kejadian 2 ayat 15, sehingga bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. Keempat, manusia setara dengan alam, menguasai alam, dan begitu pun sebaliknya. Kelima, manusia berkuasa atas bumi dan memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan dasar yang didapat dari alam. Keenam, dalam teologia, manusia dan alam itu satu kesatuan, seperti yang ada dalam kitab Kejadian 2 ayat 7. Manusia memimpin alam, seperti mengelolanya, tetapi memperlakukan alam dengan sangat buruk. Ketujuh, menciptakan hubungan baru dengan alam sebagai tujuan akhir karya penebusan alam melalui Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok